saya dengar ada rintihan, minta tolong dari area sekitar sini Mas Taufik. Ini malah seakan-akan kayak makam. Bau Mas. Bau Mas Taufik. Ini Allah Akbar. Mayat ini Mas Taufik, udah kajar ini. Aduh, Mas Taufik. Ini kita datang lagi ke tempat yang kemarin kita bertemu dengan manusia hitam yang bisa membelah Pulau Jawa katanya Mas Taufik. Kurang ajar tidak Mas Taufik? Iya. Nah, orang ini nih memang punya kesaktian ya Mas Taufik. Cuma menurut saya ini dia memang agak ya ingin memviralkan diri gitu Mas Taufik. Maksud saya? Ya, jadi dia melakukan ini semua karena memang dia ingin meminta darah perawan, tapi karena dia ingin viral juga Mas Taufik, agar dia terkenal. Yang katanya bisa membelah Pulau Jawa ya Mas Taufik. Dan dia katanya orang tersakti, terkuat di tanah Jawa ini. Kemarin Mas Taufik sudah melihat orangnya. Iya, yang itu kan. Betul sekali. Kan memang dilihat dari mata ya Mas Taufik, dia bisa menghilang secara tiba-tiba. Nah, ini cuma kita berbeda lokasi aja sedikit ya Mas Taufik ya. Karena kemarin itu kan ada tanaman warga ya Mas ya. Ada jatuh tuh pohon singkong. Nah, setelah kita selesai penelusurannya kan kita tancap-tancapin lagi itu ya Mas ya. Karena kita agak ada berkelahi di situ dengan manusia pembelah tanah Jawa ya Mas ya. Nah teman-teman, saya mau memastikan bahwa orang itu tidak tinggal di sini. Nah, saya mendapatkan isu Mas Taufik bahwa manusia hitam tersebut yang bisa membelah tanah Jawa ini, saya punya isu dia itu tinggal di tempat ini Mas Taufik. Nah, astagfirullahaladzim, dengar Mas Taufik, menggema. Apakah itu suara dari manusia hitam Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Hei manusia hitam! Tuh, Mas Taufik, dengar. Nah, kalau memang dia tinggal di sini Mas Taufik, di area tempat ini, apa sih aktivitasnya? Ya kan? Apa dia itu buruh harian lepas Mas Taufik? Atau dia itu memang punya kayak petani gitulah, lahan terus diapain gitu untuk dia bisa hidup. Ya sesakti-saktinya kita, nggak mungkin kita nggak butuh makan ya Mas Taufik. Nah, kalau tinggal di sini aktivitasnya itu apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. Mari Mas Taufik, apa dia punya anak buah atau dia punya prajurit gitu semacamnya Mas Taufik? Kan kita nggak tahu juga ya Mas. Nah, ini hutan yang belum dibabat gitu ya. Nih, masih asri ya Mas Taufik. Nah, ini milik pemerintah atau warga Mas Taufik ini? Kurang paham. Kan Mas Taufik sering berkebun juga. Ini kalau seluas ini mestinya ini punya pemerintah ya Mas ya? Iya, ini kan jauh dari permukiman warga ya Mas ya. Jauh sekali teman-teman. Ya mungkin saja si manusia hitam ini bisa tinggal di sini teman-teman, karena memang ini jauh dari permukiman warga dan kita ini sebenarnya sedang berada di balik pegunungan ya Mas. Sebenarnya bukan pegunungan teman-teman, bukit gitu ya. Kayak ada bukit yang ini namanya saya nggak bisa sebutkan bukitnya. Kalau di tempat saya Mas Taufik, ini seperti Gunung Tugel. Seperti itu Mas Taufik. Nah, ya seperti itu. Nah, cuma kita nih berada di bawahnya gitu ya Mas ya. Ini kan kayak mau ditanemin gitu ya Mas Taufik, atau bekas panenan ini Mas. Nah, malam ini teman-teman, kalian lihat bulan yang ada di sana Mas Taufik, ini pertanda bahwa kita ini memasuki waktu yang tepat untuk menemui manusia hitam pembelah tanah Jawa itu Mas Taufik. Karena guru saya mengatakan tidak sembarang malam kita bisa menemukan si manusia hitam itu.
Karena yang sudah saya katakan tadi, dia itu memang memiliki kesaktian, tapi di sisi lain dia juga ingin menebarkan onar, Mas Taufik. Nah, konon katanya Mas Taufik, di sini itu ada sebuah gua. Nah, gua itu katanya dijaga oleh siluman ular putih, Mas Taufik. Nah, tapi ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan manusia hitam, karena ini kawasannya berbeda, Mas. Nah, si gua ini inilah yang nanti jadi target kita, Mas Taufik. Setelah kita tuntas mencari tahu di mana tempat tinggalnya si manusia hitam, kita akan penelusuran di gua ular putih tersebut ya, Mas ya. Karena katanya dijaga ular putih yang sangat besar, dan ular putih itu melingkar di area goanya, Mas Taufik. Berarti saking besarnya ya, Mas ya. Nah, tapi Mas Taufik, ular tersebut itu kan melingkar tuh di goa, ya kan? Namanya gua ular putih. Nah, siapa yang bisa melihat itu berarti orang yang bisa masuk ke dalamnya, Mas Taufik. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke gua tersebut, dan tidak semua orang bisa melihat adanya ular tersebut. Kalau orang awam yang tidak diberi keberuntungan, dia melihat gua itu seperti gua biasa, Mas, tanpa ada penghuninya, padahal ada penghuninya, Mas Taufik. Ular yang sangat besar, ular putih. Nah, ular putih itu katanya, Mas Taufik, tidak hanya satu, itu dua, kan sisi kanan kiri menjaganya ya, Mas ya. Nah, ular itu ada dua, Mas Taufik, dan konon katanya dia itu seperti ular yang berkepala naga, Mas Taufik. Jadi bukan ular seperti ular piton yang albino itu, bukan, teman-teman. Ini adalah ular sakral yang memang semua orang tidak bisa melihatnya, Mas Taufik. Jadi hanya orang-orang yang tertentu. Ini kan kemarin habis bulan Suro ya, Mas Taufik. Nah, banyak sekali orang yang bertapa di goa tersebut. Nah, goa tersebut juga dekat dengan seperti air terjun tapi yang kecil gitu loh, Mas. Nah, itu yang disebut air apa, saya kurang paham. Intinya air itu air yang banyak digunakan untuk pengobatan ini itu. Tapi kalau mau mengambil air tersebut, kita dalam keadaan yang suci, tidak mempunyai intinya niat jahat, Mas Taufik. Kalau kita mau punya niat jahat, terus ambil air itu dibawa pulang, itu tidak ada fungsinya, Mas Taufik, seperti itu. Jadi kalau mau ada fungsinya, kita memang benar-benar harus tulus. Saya mau mengambil air ini untuk kesembuhan ibu saya atau apa gitu ya, Mas ya. Itu kan niat baik, tapi kalau niat yang buruk itu tidak jadi apa-apa, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim, saya dengar ada yang menggema tadi ya, Mas ya, seperti bunyi gong, teman-teman. Ya, seperti bunyi gong, bisa lihat Mas Taufik tuh. Mungkin nggak jelas di kamera ya. Cahaya-cahaya itu dari rumah warga, kan jauh tuh. Mas Taufik, dengar ada suara langkah kaki berjalan nggak, Mas? Kurang ajar. Apa manusia hitam itu sudah tahu keberadaan kita, Mas Taufik? Mas Taufik, sini Mas Taufik. Apa itu, Mas Taufik, yang bergerak? Apa itu? Lihat nggak, Mas Taufik? Itu, Mas. Apa yang bergerak, Mas Taufik? Ya ampun, daun, Mas Taufik. Nggak kelihatan kan tadi? Daun. Coba kita deketin, Mas. Daun kayaknya, Mas Taufik. Itu tuh putih-putih itu tuh, Mas tuh. Coba santer-santer, Mas tuh. Itu loh, putih-putih itu loh. Tuh loh. Itu apa, pohon atau pohon ya? Pohon ya, Mas Taufik? Oh iya, astagfirullahaladzim. Dengar, Mas Taufik? Nah, ini yang saya tadi dengar seperti suara menggema, teman-teman. Apa manusia tanah Jawa itu sedang bertarung, Mas Taufik? Bisa jadi ya, Mas ya, dengan lawannya. Tuh, astagfirullahaladzim. Tetap hati-hati, Mas Taufik. Oh iya, Mas, pohon tuh ya. Saya kira apa tadi? Tetap waspada, Mas Taufik, karena dia bisa datang kapan saja tanpa diminta, Mas Taufik. Tahu sendiri kan, dia bisa muncul seketika. Ini, Mas. Hah? Mana? Gak ada yang aneh. Tanaman ini kan, tanaman singkong memang ditancepin kayak gini. Maksudnya di situ aja, di tempat ini doang. Ya kenapa anehnya, Mas Taufik? Ya mungkin petani itu mau menanamnya di sini.
Coba cek Mas Taufik. Masa sih? Astagfirullahaladzim. Kok ini seperti kuburan malah Mas Taufik? Seperti makam. Masa sih ada makam di tempatnya gini? Jangan sentuh dulu Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, saya dengar ada rintihan minta tolong dari area sekitar sini Mas Taufik. Ini malah seakan-akan kayak makam. Iya. Oh iya Mas Taufik. Waduh, ini ada yang gak beres Mas Taufik. Itu Mas Taufik, kuburin, kabarin Om Janim dan Bapak Kardus yang tadi pakai baju merah di bawah itu loh. Nah itu kan nggak begitu jauh rumahnya dari tempat ini, dia kan di perbatasan katanya. Nah itu aja dikabarin, jangan RT. Soalnya itu jauh banget. Itu yang dikabarin. Ini ada yang nggak beres. Hah? Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Oh ngabarinnya ini ada hal yang mencurigakan. Ini bisa jadi nih. Aduh, nih. Iya, Om Janim aja. Om Janim lagi berusaha dekat sini. Om Janim kabarin aja. Kabarin dulu. Kabarin. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, atau kita bongkar aja Mas Taufik. Boleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa nih nanam singkong cuma ditancap-tancapin gini doang Mas Taufik? Anak bayi biasa nih. Ini ada yang gak beres teman-teman. Astagfirullahaladzim Mas. Kok tanahnya kayak dangkal banget Mas Taufik? Loh. Mas Taufik? Mas Taufik? Bau Mas Taufik? Bau Mas. Bau Mas Taufik. Ini kan udah Allahu Akbar. Mayat ini Mas Taufik, udah kajar ini. Dengar Mas Taufik. Kelakuan siapa ini? Kurang ajar nih, orangnya nih kayaknya gak jauh dari sini Mas. Baru ini Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Seperti ada pertarungan Mas Taufik. Allahu Akbar. Kita cuekin dulu dia Mas. Ini baru Mas Taufik, lihat nih. Ini ada kain kafan dia Mas. Baru ini Mas Taufik, ini baunya juga ya sekitar mungkin tadi pagi, ini udah tengah malam, kan udah mungkin udah agak-agak kayak buat bonto gitu ya Mas. Apa bahasa Indonesianya bonto? Ya kayak agak membusuk dikit lah, membengkak lah, membiru badannya ya Mas ya. Tapi ini udah mengeluarkan bau Mas Taufik. Oh, iya Mas Taufik, mayat Mas. Apa maksudnya ada tanaman singkong di atasnya Mas Taufik? Mas Taufik dari sana. Kenapa gak kita buka kepalanya aja Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, udah membengkak Mas Taufik. La ilaha illallah. Laki-laki Mas Taufik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Enggak Mas. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Allahu Akbar. Mas Taufik.
Ini sepertinya ada korin yang mau datang, Mas. Ini korinnya dia sepertinya, Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini korinnya mau datang kayaknya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kamu pemilik jasad ini. Kenapa jasadmu dikuburkan di perkebunan seperti ini? Apalagi ini tidak dimakamkan ya Mas ya. Hanya ditutupi dengan gundukan tanah dan tanaman-tanaman liar seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Korinnya menangis, Mas Taufik. Dia ada di, tahu kan, ini pohon pisang sebelahnya. Mas Taufik melihat? Iya, memang. Karena tidak saya wujudkan, Mas Taufik. Dengar, Mas Taufik. Itu suaranya tuh. Itu suara dari orang yang berbuat ini, Mas Taufik. Itu suaranya. Memang dia sedang melakukan seperti perkelahian, Mas Taufik. Tapi saya tidak paham dengan siapa. Apa yang sebenarnya terjadi? Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit sekali, Mas Taufik. Pinggang saya. Dia mau masuk ke saya tapi saya tahan, Mas Taufik. Ceritakan saja, jangan masuk ke saya. Aduh. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini jasad kamu dijadikan pupuk. Pupuk? Saya nggak salah dengar. Pupuk, Mas Taufik. Jadi maksud kamu tanaman ubi ini yang ditanamkan di atas tubuh kamu agar tumbuh subur. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, jadi ada orang yang menguburkan jasadnya dengan cara tidak layak, hanya ditutupi dengan gundukan tanah, dan jasadnya ini dijadikan pupuk. Lalu nanti yang akan membuat besar tanaman-tanaman ini adalah dia akan menggerogoti tubuh kamu. Astagfirullahaladzim. Makanya tidak dibikin luangan loh, Mas Taufik. Hanya ditutupi dengan gundukan tanah. Soalnya nanti kan digerogoti lama-lama habis ya, Mas Taufik. Jadi ada hilang sendiri jasadnya, Mas Taufik. Karena digerogoti sama tumbuhan-tumbuhan yang udah ditanam di atasnya, Mas Taufik. Ini maksud dan tujuannya untuk apa saya belum paham. Menanam dan menjadikan manusia sebagai pupuk. Astagfirullahaladzim. Dengar. Baik. Saya akan telusuri permasalahan ini. Masih ada manusia-manusia yang berarti iblis, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Korinnya pergi, Mas Taufik. Memang korin itu datang tidak bisa lama, Mas Taufik. Bentar, Mas. Dijadikan pupuk, nanti yang akan membuat besar tanaman ini itu yang akan menggerogoti tubuhnya lah, ini seperti itu, Mas Taufik. Tapi kok cuma segini, Mas Taufik? Kenapa enggak semuanya? Ini perlu kita cari tahu, Mas Taufik. Tapi itu menurut saya termasuk hal yang mistis ya, Mas Taufik. Ini termasuk hal goib ya, Mas ya. Jadi itu kita pecahkan sendiri aja, Mas Taufik. Yang penting kita kabarin warga dulu, Pak Kadus, untuk membawa jenazah ini. Karena saya pun tidak berani memegangnya, teman-teman. Karena nanti biar dilakukannya otopsi dan segala macamnya ya, Mas Taufik. Ini sudah berbau, teman-teman. Pintar sekali orang itu.
Astagfirullahaladzim. Saya mencurigai suara itu, Mas. Kita cari. Kita biarin dulu nih. Baik. Tapi hati-hati, Mas Taufik. Mas Taufik. Suara itu semakin mendekat. Tapi dari mana, Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Guru nih Mas Taufik. Saya harus minta pertolongan pada guru Mas, kalau seperti ini Mas Taufik. Mas Taufik mundur Mas Taufik. Suara langkah kaki Mas Taufik. Siapa kamu? Orang gila ini Mas. Siapa dia Mas? Apa dia yang habis bertarung tadi? Suara seperti orang berkelahi itu dari mana asalnya? Itu suara siapa? Itu bukan urusan kamu. Jawab. Itu suara pembelah tanah sawah. Benar kan Mas Taufik? Dia sedang bertarung dengan siapa? Jawab. Bukan urusan kamu. Dia sedang bertarung dengan siapa? Jawab. Sedang berkelahi dengan siapa manusia hitam itu? Kalau kamu nggak mau jawab, kamu akan tahu akibatnya. Mas Taufik, kamu tidak pakai baju, dan kamu seperti habis kelelahan, seperti habis ngapain ya Mas ya? Keringatnya bercucuran. Apakah kamu ada hubungannya dengan jasad itu? Lihat di belakang kamu. Seperti itu. Iya. Jangan kamu pelakunya. Saya emang pelaku. Aduh, kesel ya Mas Taufik. Yang kerok. Duh. Dah Mas Taufik. Hati-hati Mas Taufik. Kurang ajar, dipegang malah kayak besi Mas Taufik badannya. Aduh, hubungin Pak Kadus aja Mas Taufik. Saya nggak mau masuk terlalu dalam dengan masalah ini Mas Taufik. Soalnya kita yang terkuras energinya Mas Taufik. Kurang ajar, teman-teman. Sial, saya kesleo dan tidak bisa menangkap pelakunya. Kita akan hubungin Pak Kadus dan warga setempat. Mungkin saya akan tutup dulu. Saya mau menutup desa itu kembali karena ia tidak berbau ya Mas Taufik. Soalnya ini bau banget. Saya akan akhiri teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bau banget Mas Taufik.